pada video kali ini kita akan membahas materi tentang hukum Coulomb untuk fisika kelas 12. Selain membahas pengertian atau definisi dari hukum Coulomb, kita juga akan mengerjakan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan hukum Coulomb. Nah, namun sebelum menuliskan hukum Coulomb, mari kita ingat kembali tentang muatan listrik dan apa saja kejadian fisis yang ditunjukkan oleh muatan listrik ini. Diketahui, di dunia ini ada dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kedua muatan ini dapat berinteraksi atau saling mempengaruhi satu sama lain. Jika kita memiliki dua buah benda yang memiliki jenis muatan berbeda, maka kedua buah benda ini akan saling tarik-menarik. Nah, dengan gaya F. Gaya yang dihasilkan antara muatan positif dan negatif sama besar, namun arahnya berlawanan. Pada keadaan yang lain, jika kita dekatkan dua buah benda yang memiliki muatan sama, maka kedua benda itu akan saling menolak satu sama lain dengan gaya F. Pada kasus tarik-menarik ataupun tolak-menolak, ketika kedua buah benda bermuatan didekatkan, maka akan muncul gaya F akibat interaksi kedua buah benda tersebut. Nah, gaya F ini diteliti oleh Coulomb dalam eksperimennya dan dihasilkan dua buah pernyataan. Coulomb menyatakan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dua benda bermuatan bersyaratnya berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Secara matematis, pernyataan ini dapat dituliskan sebagai F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan F merupakan gaya Newton, K merupakan konstanta di elektrik, besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, dan satuannya adalah Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dan Q itu merupakan muatan listrik, satuannya Coulomb. Dan R merupakan jarak antara kedua muatan. Nah, dari pernyataan yang Coulomb sampaikan, kita mendapat dua hubungan. Pertama, dikatakan bahwa gaya F berbanding lurus dengan perkalian dua muatan. Dan kedua, dikatakan bahwa gaya F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, untuk memahami maksud dari kata berbanding lurus dan berbanding terbalik ini, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut. Nomor 1. Dua buah muatan Q1 dan Q2 dipisahkan pada jarak R sama dengan 0,15 meter. Kita diminta untuk menentukan besar gaya F jika Q1 itu sama dengan negatif 1 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan Q2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb untuk soal yang A. Yang soal B, Q1-nya tetap, tapi Q2-nya kita ganti menjadi 5 kali 10 pangkat min 6. Jadi kita tambah muatannya. Dan yang C, Q1-nya tetap, tapi Q2-nya kita ubah jadi 7 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, mari kita tinjau Q1 dan hitung gaya yang bekerja pada Q1. Di sini, dikarenakan muatannya berbeda, Q1 itu negatif dan Q2 itu positif, maka muatan Q1 atau yang negatif itu akan tertarik ke arah kanan menuju muatan positif atau Q2. Nah, untuk yang A, jika kita ingin mencari besarnya gaya yang dihasilkan muatan listrik, kita bisa gunakan rumus F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, K-nya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya untuk yang A itu 2 kali 10 pangkat min 6.
dan R-nya sama dengan 0,15, kita kuadratkan. Nah, kita hitung yang atas. Kalau yang atasnya kita kalikan, hasilnya adalah 0,018. Dan 0,15 kuadrat itu sama dengan 0,0225. Nah, yaudah. Kalau gitu ini tinggal kita bagi. Jadi gaya yang dirasakan oleh muatan Q1 untuk soal A itu adalah 0,8 Newton. Kita lanjutkan ke contoh soal B. Di contoh soal B, arah gaya sama, tetap dikarenakan muatan Q1 itu negatif dan muatan Q2 itu positif. Jadi arahnya sama ke kanan. Namun besarnya agak berbeda di sini ya. Nah, di sini untuk Q2-nya kita ganti menjadi 5 kali 10 pangkat min 6. Q1-nya tetap, K-nya tetap, dan jaraknya juga tetap. Selanjutnya, untuk perkalian di atas, kita dapatkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 itu akan menghasilkan 0,045. Nah, dibagi 0,15 kuadrat itu sama dengan 0,0225. Jika kita bagi pembagian ini, maka akan kita dapatkan gaya yang dirasakan oleh muatan Q1 pada kasus B itu sama dengan 2 Newton. Nah, itu untuk contoh yang B. Dan contoh yang C. Di contoh C, dikarenakan tetap yang Q1-nya itu negatif dan Q2-nya positif, maka arahnya tetap ke kanan. Besarnya yang berubah. Nah, di sini Q2-nya kita ganti menjadi 7 kali 10 pangkat min 6. Yaudah, kita tinggal hitung saja. Untuk perkalian yang di atasnya, itu sama dengan 0,063. Nah, ini 0,15 kuadrat sama dengan 0,0225. Pembagian ini menghasilkan 2,8 Newton. Jadi, gaya yang dirasakan oleh muatan Q1 atau muatan negatif adalah sebesar 2,8 Newton. Nah, dari perhitungan yang dilakukan, dapat kita perhatikan bahwa semakin besar muatan Q2, maka makin besar pula gaya yang dihasilkan oleh muatan Q1. Nah, dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perkalian muatan yang dihasilkan, maka makin besar pula gaya yang dirasakan atau dihasilkan dari interaksi kedua muatan tersebut. Nah, inilah maksud dari pernyataan Coulomb tentang bahwa gaya itu berbanding lurus dengan perkalian muatan. Semakin besar muatannya, maka makin besar gaya yang dihasilkan. Jadi berbanding lurus. Itu maksudnya pernyataan pertama si Coulomb di hukum Coulomb ya. Selanjutnya kita akan coba lihat untuk pernyataan kedua dari hukum Coulomb, bahwa semakin besar jarak, maka maksudnya si gaya Coulomb itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, itu kita akan coba lihat. Di contoh soal yang kedua, misalkan muatan Q1 itu sama dengan negatif 2,5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Dan muatan Q2 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Kita diminta untuk mencari besarnya gaya yang bekerja pada muatan Q1. Jika R untuk A-nya itu 0,15, yang R untuk B itu sama dengan 0,25, yang C R sama dengan 0,35 meter, dan yang D R sama dengan 0,45 meter. Nah, di sini makin ke bawah kita pakai R-nya makin panjang. Kita akan coba lihat bagaimana gaya yang dihasilkan dari kedua muatan.
Untuk R sama dengan 0,15 meter, di sini ada muatan Q1 di sebelah kiri yang negatif, dan ada muatan Q2 di sebelah kanan yang positif. Nah, dikarenakan ini beda muatannya, maka muatan Q1 akan ditarik dengan gaya F ke muatan Q2 di sebelah kanan. Nah, di sini jaraknya ada 0,15 meter. Besar dari gaya yang dirasakan oleh Q1 itu bisa kita hitung dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6. Dan Q2-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan R kuadratnya, jaraknya itu sama dengan 0,15, kita kuadratkan. Nah, perkalian ini yang di atas akan menghasilkan hasil 0,09. Nah, ini 0,15 dikuadratkan, itu akan menghasilkan 0,0225. Berarti ini tinggal kita bagi, dan kita dapatkan besarnya gaya ketika jarak R sama dengan 0,15 meter adalah 4 Newton. Nah, itu untuk contoh soal yang A, saat R sama dengan 0,15 meter. Gaya yang dihasilkan adalah 4 Newton. Selanjutnya yang B, saat kita agak tambah panjang nih ya, R-nya 0,25 meter, kita bisa tentukan besarnya gaya yang dirasakan oleh muatan Q1 adalah F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini tetap yang atasnya. Sekarang R-nya yang berubah. R-nya menjadi 0,25 kuadrat. Untuk yang atas itu sama dengan 0,09. Nah, sedangkan untuk 0,25 kuadrat ini sama dengan 0,0625. Nah, ini tinggal kita bagi saja. Dan kita dapatkan gaya yang dihasilkan adalah 1,44 Newton. Oke. Selanjutnya kita ke C. Kita panjangkan lagi menjadi 0,35 meter. Jadi kita makin jauhkan ya. Awalnya 0,15. Kita jauhkan jadi 0,25. Ini kita jauhkan lagi menjadi 0,35. Besarnya gaya yang dirasakan. F sama dengan K. Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, yang atasnya tetap. R-nya kita ganti jadi 0,35. Kita jauhkan. Jadi, gaya yang dirasakan adalah F sama dengan 0,09 dibagi 0,35 kuadrat itu sama dengan 0,1225. Nah, ini tinggal dibagi. Kita dapatkan F atau gaya Coulomb yang dirasakan oleh muatan Q1 pada jarak 0,35 meter adalah sebesar 0,73 Newton. Nah, jika kita lihat makin kecil nih ya. Makin kita jauhkan, ternyata gayanya makin kecil. Nah, untuk yang terakhir, kita jauhkan lagi sejauh 10 cm atau 0,1 meter. Sekarang R-nya sama dengan 0,45. Besarnya gaya yang dirasakan adalah F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,45 kuadrat. Nah, ini yang di atasnya tetap 0,09 karena kita tidak ubah. Nah, yang di bawahnya kita ubah jadi makin panjang. Jadi 0,45 kuadrat itu sama dengan 0,2025. Pembagian dari pecahan ini bisa kita hasilkan 0,44 Newton. Dari perhitungan, dapat kita perhatikan bahwa semakin jauh jarak kedua muatan, semakin kecil gaya yang dihasilkan
di muatan Q1. Nah, inilah maksud dari pernyataan Newton bahwa si gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maksudnya adalah semakin jauh jaraknya, maka semakin kecil gaya yang dirasakan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ketika dia 0,25 meter, gayanya masih 1,44. Namun ketika kita jauhkan, gayanya turun nih, jadi 0,73. Nah, kita makin jauhkan lagi, ternyata gayanya makin mengecil menjadi hanya 0,44 Newton. Yang awalnya tuh kan 2,4 kalau nggak salah. 4 Newton awalnya malahan. Gaya yang dihasilkan. Tapi ketika kita bawa muatan itu terpisah makin jauh, maka gayanya makin kecil yang dirasakan. Dari dua contoh soal, kita sudah dapat menghitung besarnya gaya Coulomb atau Coulomb untuk dua muatan yang terpisah pada jarak r. Nah, untuk pembahasan berikutnya, kita akan coba untuk menghitung besar gaya yang dihasilkan oleh lebih dari dua muatan. Jadi yang sebelumnya kan kita ngitung nih muatannya cuma 2. Nah, untuk contoh soal berikutnya kita akan coba hitung besarnya gaya Coulomb, tapi muatannya tuh lebih dari 2 gitu ya. Kita akan coba. Nah, untuk itu kita bahas contoh soal yang ketiga. Di contoh soal yang ketiga ini, misalkan ada 3 buah muatan, benda bermuatan, yang disusun sejajar seperti di gambar. Nah, Q1 itu sama dengan Q2, besarnya sama dengan negatif 1,5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, sedangkan Q3 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Jarak antara Q1 dan Q2 itu sama dengan 0,25 meter, atau R12 itu sama dengan 0,25, dan jarak antara Q1 dan Q3 itu sama dengan 0,5 meter, atau R13 itu sama dengan 0,5 meter. Kita diminta untuk mencari besarnya gaya F yang dirasakan oleh muatan Q1 yang warna hijau ya. Nah, jika kita perhatikan, muatan Q1 ini akan ditarik oleh muatan Q3 dengan gaya F3. Sedangkan dikarenakan Q1 dan Q2 itu sama jenisnya, muatannya sama, maka si Q1 dan Q2 akan saling tolak. Jadi, si Q1 akan ditolak ke belakang atau ke kiri oleh Q2 dengan gaya F2. Nah, dikarenakan gaya merupakan besaran vektor, maka total gaya yang bekerja pada muatan Q1 sekarang ada penjumlahan dari gaya F3 dengan F2 atau F3 kurang F2. Nah, di sini jika kita ingin mencari besar gaya yang dirasakan oleh Q1, kita akan kurangkan gaya F3 dengan gaya F2. Ya, karena memang cuma 2 gaya ini yang bekerja pada Q1. Nah, kita akan coba cari besarnya gaya. F atau gaya total itu sama dengan F3 dikurang F2. F3 itu sama dengan K Q1 dikali Q3 dibagi R13 kuadrat dikurang K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R12 kuadrat. Nah, R13 kuadrat ini adalah jarak dari muatan Q1 ke muatan Q3, dan R12 ini merupakan jarak dari muatan Q1 ke Q2. Seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita substitusikan saja. Nah, K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6. Dan Q3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Jarak antara Q1 dan Q3 itu sama dengan 0,5. Kita kuadratkan. Nah, itu untuk yang sebelah ini. Yang di sebelah sini, K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Dan Q2 juga sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb.
jarak dari Q1 ke Q2 itu sama dengan 0,25 meter. Jadi kita kuadratkan 0,25. Ya sudah. Kita coba kerjakan dulu yang atas ini, yang kiri. Jika kita kalikan ini, 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 1,5 kali 10 pangkat min 6, yaitu kita kalikan 4 kali 10 pangkat min 6, itu akan menghasilkan 0,054. Nah, 0,5 kuadrat itu sama dengan 0,25. Kita simpan dulu. Untuk yang sebelah kanan, ini kita kalikan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 6 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, yang atas ini akan menghasilkan 0,02025 dan 0,25 kuadrat itu sama dengan 0,0625. Jika yang kiri kita bagi dan yang kanan juga kita bagi, akan dihasilkan 0,216 dikurang 0,324. Nah, jadi dari pengurangan kita dapatkan bahwa gaya yang dirasakan oleh muatan Q1 adalah negatif 0,108 Newton. Dari perhitungan kita dapatkan bahwa total gaya yang dirasakan oleh muatan adalah F sama dengan negatif 0,108 Newton. Tanda negatif menunjukkan bahwa muatan Q1 akan terdorong ke arah kiri atau terdorong ke arah belakang ya. Jadi gaya yang dihasilkan oleh muatan Q2 dengan Q1 lebih besar, akhirnya si muatan Q1 lebih condong untuk terdorong ke kiri daripada tertarik ke kanan. Nah, ini gaya resultannya. Oke. Nah, kita sudah coba untuk menghitung gaya Coulomb untuk 3 muatan yang sejajar. Selanjutnya kita akan coba variasikan soalnya. 3 muatan ini akan kita bentuk menjadi sebuah segitiga atau bentuk 2 dimensi ya. Dan kita akan coba hitung berapa besar gaya Coulomb dari segitiga muatan itu. Nah, itulah contoh soal kita yang keempat. Ada 3 buah muatan disusun membentuk segitiga siku-siku seperti di gambar. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan besar gaya yang dirasakan oleh muatan Q1. Jadi ini ada Q1, ada Q2, dan ada Q3. Q1-nya negatif, Q2 positif, dan Q3 negatif. Nah, besarnya Q3 itu besarnya 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Jadi ini salah ketik. Ini harusnya 4, bukan 2. Q2 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Dan Q1 itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6. Negatif. Nah, untuk menghitung total gaya yang bekerja pada kasus 2 dimensi, pertama-tama kita tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X, ada bekerja gaya F3. Nah, gaya F3 itu merupakan gaya muatan 1 dan gaya muatan 3. Ya. Nah, sedangkan pada sumbu Y, ada bekerja gaya F2. Selanjutnya, kita tinjau satu-satu. Kita tinjau dulu pada sumbu X. Di sumbu X, total gaya yang bekerja, di sini hanya ada gaya F3, berarti kita tinggal F3 ini sama dengan K, Q1 dikali Q3 dibagi R kuadrat. R-nya itu jarak dari Q1 ke Q3 ya. Nah, R-nya sama dengan 0,1 meter. Berarti kita dapatkan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, Q3 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Dan jarak antara Q1 dan Q3 itu sama dengan 0,1, kita kuadratkan. Dari pembagian ini kita dapatkan total gaya yang bekerja pada sumbu X
sumbu mendatar itu sama dengan 5,4 Newton. Nah, ini kita simpan dulu. Selanjutnya kita tinjau gaya yang bekerja pada sumbu Y. Pada sumbu Y, hanya bekerja gaya F2 ke atas ya, yang dihasilkan dari interaksi muatan Q1 dan muatan Q2. Nah, di sini total gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, dikarenakan kita buat R-nya itu sama dengan 0,1 meter, jadi kita dapatkan K 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Dan R-nya 0,1 kita kuadratkan. Nah, sekarang yang atas kita kalikan. Kita dapatkan 0,027. Dan yang 0,1 kuadrat ini sama dengan 0,01. Pembagian dari 0,027 dibagi 0,01 itu sama dengan 2,7 Newton. Jadi gaya yang dirasakan pada sumbu Y adalah sebesar 2,7 Newton. Nah, kita kan udah dapat nih total gaya pada sumbu X. Kita juga udah dapat total gaya pada sumbu Y. Selanjutnya, kita akan coba untuk mencari total gaya resultan dari bidang XY ini. Caranya gimana? Caranya tinggal seperti ini. Total gaya yang dirasakan di bidang XY atau dirasakan oleh benda Q1 itu sama dengan akar dari total gaya pada sumbu X dikuadratkan ditambah total gaya pada sumbu Y dikuadratkan. Nah, pada sumbu X tadi bekerja gaya 5,4 kita kuadratkan ditambah pada sumbu Y tadi kan bekerja gaya 2,7. Nah, kita kuadratkan. Kita jumlahkan, yaitu kita dapatkan gaya total sama dengan akar 36,45. Nah, akar ini kita cari. Ini sama dengan 6,03 lebih kurang ya. Jadi, besarnya gaya yang dirasakan oleh muatan Q1 adalah 6,03 Newton. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya kita ingin menentukan arah? Jadi kita ada arah gaya nih ya. Kita ada arah gaya. Nah, kita mau tahu arahnya. Maksudnya kita ada besar gaya F. Lalu kita ingin tentukan arah θ-nya. Nah, untuk menentukan arah θ, kita bisa pakai tangen θ itu sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Atau tan θ itu sama dengan total gaya yang bekerja pada sumbu Y dibagi total gaya yang bekerja pada sumbu X. Nah, berarti ini kita tuliskan total gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan 2,7 dan total gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 5,4. Nah, ini kalau dibagi sama dengan 0,5 berarti θ sama dengan tan pangkat min 1 kali 0,5. Nah, ini tinggal dikalkulatorkan. Kita dapatkan besarnya sudut yang dihasilkan adalah 26,56 derajat dari sumbu X. Jadi, besar muatan yang dirasakan oleh Q1 adalah sebesar 6,03 Newton dan sudut yang dibentuk adalah 26,56 derajat. Nah, oke. Itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.